Halo, selamat malam pemirsa Dapa TV yang ada di rumah. Berjumpa kembali bersama dengan saya Anti Arjanti dalam program Kecintaan Anda, di mana lagi kalau bukan di program Ngobras, Ngobrol Santai yang akan tampil di hadapan Anda selama 1 jam ke depan pemirsa. Pemirsa, tahukah Anda bahwa seniman dahulu dengan seniman yang sekarang berbeda? Karena seniman yang sekarang harus bisa berorganisasi dan nyatanya banyak sekali kemudahan dengan adanya digitalisasi. Namun apakah itu akan mampu menciptakan karya seni sebagaimana rupanya karya seni yang saat ini? Dan malam hari ini saya telah bersama dengan narasumber spesial yang handal di bidangnya. Saya bersama dengan Bapak Slamet Hendro Kusumo selaku budayawan. Selamat malam Bapak Hendro. Selamat malam. Assalamualaikum, rahayu, rahayu, rahayu. Oke, Pak, kalau di episode yang lalu yang kita bahas soal Mulat Sariro buku itu ya, saya panggilnya Pak Slamet, sekarang saya pengennya beda, saya pengen panggilnya Pak Hendro. Boleh. Gak apa-apa tak, Pak? Boleh, suka-suka saja. Oke, jadi ini kebetulan pemirsa Dapa TV yang di rumah ya, ini Pak Slamet Hendro Kusumo ini adalah merupakan penulis buku kondang ya. Ini sudah ada beberapa buku yang telah diciptakan oleh Pak Slamet Hendro Kusumo ini. Salah satunya yang kemarin telah kita bahas sebelumnya di episode yang lalu, itu di buku beliau yang berjudul Mulat Sariro yang kemarin itu pemirsa. Namun nanti di episode selanjutnya next time kita akan bisa membahas buku-buku beliau yang lainnya. Setuju ya Pak? Setuju. Ya. Sekarang saya panggilnya Pak Hendro aja pemirsa ya. Kebetulan ini kan namanya kan ada 3 kata. Ini nampaknya bisa dipanggil semua. Ada Slamet, ada Hendro, ada Kusumo. Saya pengennya yang di tengah. Hendro. Ya bahkan ada kawan-kawan kalau panggil saya Pak Henkus. Oh Pak Henkus. Jadi gabungan Hendro Kusumo. Ya itu suka-suka lah ya. Oke, suka-suka ya. Oke, Pak Slamet Hendro. Oke. Judul kita malam hari ini ada reposisi seniman dalam strategi kebudayaan. Ya, Pak Hendro ya. Melihat judulnya saja, menurut Pak Hendro bagaimana, Pak? Ya, saya pikir zaman itu berubah adalah keniscayaan. Jadi tidak bisa dipungkiri. Siapa menyangka bahwa ketika sekitar tahun 90-an, iya. Halo, itu kita bisa langsung berhubungan dengan dunia lain. Artinya bukan dunia antabaranta, bukan dunia tipu-tipu. Ya, tapi dunia yang mungkin bisa berada di luar daerah Indonesia. Kalau dulu itu kan ada kayak telepon harus interlokal dan lain sebagainya, itu kan betul. Sangat demikian rumit begitu ya. Kita harus berbondong-bondong, antri. Tiba-tiba sekarang tidak. Dan sekarang itu orang hanya cukup di Tuhan kotak yang kemarin sempat kita bicarakan sebentar, kecil. Itu seolah-olah isi dunia ada di situ. Dan kita bisa sambil tidur di kamar mandi, mau kemana saja. Bahkan sekarang kita ngobrol, Mbak Anti juga sekarang berhadapan dengan ini kan bentuk-bentuk yang kita ketahui bahwa kita bagian dari suatu arus besar tadi itu yang disebut arus teknologi digitalisasi. Oleh sebab itu jenis layanan ini memang salah satu puncaknya adalah AI, Artificial Intelligence. Artificial Intelligence. Di sana itu semua harus bisa melihat satu situasi di mana apa yang dimaui oleh pengguna dari handphone ini bisa akan dapatkan. Bahkan salah satu contoh, kalau kita mau skripsi, mau tesis, mau disertasi, bisa kita di sini. Akan tetapi persoalannya sekarang itu, ini mulai jadi kekacauan-kekacauan baru. Sehingga kalau itu bersifat plagiat, terus gimana? Di AI itu bisa tidak terdeteksi oleh plagiat. Bisa begitu. Nah, sekarang melihat kondisi semacam sampai semuanya diberikan kepada manusia, layanan yang dimaui manusia, pertanyaannya bagaimana seniman tadi itu? Ide dulu itu bisa paralel. Tadi orang Indonesia
bisa memiliki kemiripan dengan orang di luar Indonesia. Contoh-contoh kalau kita lihat karya-karya master yang bersifat karya-karya kontemporer zaman dulu, kayak seperti patung Asmat, itu berhubungan dengan patung-patung yang lain seperti di Afrika dan lain sebagainya, itu kan hampir mirip-mirip gitu. Karena ya mereka membacanya itu adalah melihat bentuk-bentuk yang sifatnya universal atau bentuk-bentuk general, seperti bulan itu bulat, terus kalau matahari bulat dikasih titik-titik, angin kayak seperti goyangan gini, gelombang apa segitiga, segi empat, itu sama semua. Lah setelah perkembangan tadi itu orang mulai ada diferensiasi. Ada diferensiasi itu bagaimana bahwa saya harus memiliki sesuatu yang berbeda dengan orang lain. Itu masih belum berkembang seperti sekarang. Sudah mulai ada perbedaan secara perlahan. Lah sebetulnya yang membedakan tuh apa sih yang dari seniman di tingkat reposisi itu adalah mindset. Mindset dari masing-masing seniman. Mindset dan konstruksi berpikir seniman. Itu yang membedakan. Iya. Mindset dan konstruksi maksudnya gimana nih? Kalau karya seni atau karya itu bisa disebut itu produk kebudayaan. Jadi itu bisa apa saja. Lah, masyarakat atau seniman dulu itu adalah orang-orang yang sebetulnya melihat alamiah itu sebagaimana hidup dan kehidupan, seperti yang kita sampaikan beberapa waktu kemarin malam itu ya. Itu sehingga kita tidak terlalu banyak kompetisi. Tidak terlalu banyak kompetisi. Tapi ketika dunia sekarang ini kita klik itu, loh kok saya juga punya saya bikin kok sama dengan ini, itu yang disebut paralelisme pemikiran. Jadi ada kaitan-kaitan di bawah sadar manusia itu ada korelasi pemikiran ketika melihat benda yang sama dalam alam ini. Bisa begitu. Nah, oleh sebab itu seniman mulai memperbaiki diri, seniman yang tradisi tadi itu yang tinggalan masa lalu, untuk bagaimana dia bisa beradaptasi walaupun agak gagap. Ini yang disebut namanya shock culture. Jadi budaya ini memberikan satu shock secara psikologis bahwa ternyata tidak seperti dulu ya. Kalau dulu tuh saya satu kampung senimannya cuma saya sendiri. Sekarang satu kampung bisa beda-beda. Apalagi dengan pandangan Warhol yang sangat kontroversi bahwa setiap manusia adalah seniman. Ini membongkar mindset dari kerangka-kerangka kekacauan tadi itu. Akhirnya timbul polemik, timbul diskusi di mana bahwa mana yang low art, mana yang high art. Low art itu seni terap dan mana yang fine art. Itu menjadi benturan-benturan yang cukup menyita perhatian. Sehingga kayak seniman yang modern atau mungkin yang apalagi yang klasik itu ya. Sekarang kayaknya akan disisihkan oleh seniman yang kontemporer. Iya kan, seniman yang hari ini. Padahal kalau kita lihat bentuk-bentuk yang objek yang dibuat ya itu saja, nggak ada perubahan sebetulnya, nggak ada perubahan. Oke. Yang berubah itu kan pola pikirnya. Lalu saya mau bertanya ini Pak Hendro ya, ini untuk shock culture sendiri itu bagaimana sih cara seniman-seniman dahulu menghadapi adanya shock culture saat ini terjadi gitu? Ya begini, mungkin perlakuan terhadap karya, jika dulu ya orang membuat karya itu kan kayaknya eksklusif, dipegang aja nggak boleh, nggak boleh. Tapi di era sekarang kontemporer ini ada keterlibatan langsung, tadi penonton dengan karya banyak dibuat seperti itu. Berarti sekarang ya makanya kalau di Indonesia ada dengan Mas Mulyono itu namanya seni bermain itu ya terlibat mereka gitu. Jadi tapi sebetulnya di masa lalu juga sudah ada, misalkan contoh memedi sawah itu karya instalasi. Ya, nah itu kan yang membuat kan tidak satu orang di sawah-sawah. Mungkin kalau Anda masih kecil ada itu yang ditarik kelinting-kelinting apa itu supaya untuk menghalau burung itu karya instalasi yang dibikin secara bersama-sama. Nah, cuman perkaranya adalah sekarang itu ketika karya seni tadi itu dipakai sebagai satu bentuk yang disebut eksklusif ataukah di sini inklusif. Nah, ketika terbuka tadi itu yang mengubah apa? Mindsetnya. Nah, di teknologi itu serba dimungkinkan. Misalkan sekarang Mbak Anti bikin sebuah karya produk kebudayaan. Mbak Anti kepingin nge-share di YouTube atau IG atau apa, langsung semua orang dunia tahu semua. Itu inklusif namanya ya? Kan itu inklusif, iya inklusif, jadi terbuka dia.
Kalau dulu kan tidak, kadang disimpan di apa di anu. Iya. Nah, tapi sekarang enggak, kepingin ada satu impact ya, impact kepada saya membuat satu produk kebudayaan tadi itu kira-kira apa sih dampaknya ketika saya proses, ketika karya ini sudah jadi, ketika apa. Lah ini bagian-bagian dari proses secara akumulasi itu menjadi satu yang utuh. Kalau dulu terpisah, seniman, karya, terus apa dimensi sosial. Berarti dulu ketika yang di apa itu, ketika di seniman kolonial itu terpisah ya mereka ya? Terpisah. Oke. Ya, jadi misalnya kayak ini senimannya, terus bikin produknya terus dipamerkan gitu. Iya. Ini ada 3 titik. Tapi sekarang bisa jadi satu. Oke. Itu yang disebut namanya art management. Ah, gitu kan. Itu mulai kapan ini tercipta? Itu ya, sejak- Ini mulai kapan nih di dunia teman-teman seniman ini mulai tercipta adanya art management ini? Ya sebetulnya kalau di negara maju itu ya zamannya Warhol itu yang banyak membongkar ya. Jadi bagaimana bahwa sebelum Warhol itu juga ada yang namanya New York School. Iya. Itu dia Amerika itu beli pelukis-pelukis atau pemikir-pemikir hebat dari Eropa, dari tempat-tempat yang lain, Jepang dan lain sebagainya. Bagaimana dia bisa menginfluence itu masyarakat Amerika agar Amerika menjadi raksasa kebudayaan gitu. Dibeli memang. Tapi memang Lah, dibeli ya? loh iya memang dibeli. Jadi dia diberi hak prerogatif kayak semacam punya dui warga negara gitu, supaya dia bisa membangkitkan seni. Makanya sekarang seni Amerika tuh lebih disebut seni kontemporer atau lebih dikenal sebagai seni modern gitu ya. Itu hak prerogatif itu ya? Ya. Oke. Jadi seniman bisa memiliki 2 warga negara. Nah seniman tadilah menjadi agent of change untuk membiaskan itu dulu. Itu sudah dimulai sebetulnya. Titik-titik seperti itu. Cuma kan tidak seperti sekarang. Kalau sekarang itu sampai di tingkat desa pun, EO itu ada sekarang ini. Ya Iya. seperti di Batu ini ada EO anak-anak muda bikin apa. Betul. Nah sementara seniman-seniman yang lama itu kan organisasinya ya agak kurang karena dia dulu tuh sifatnya pribadi, bukan kolektif kolegial. Sekarang itu sudah mengarah kepada yang disebut namanya industri kreatif. Oke, ini- Namanya industri tadi itu kan ada. Betul. Kalau Ini tadi ya. masih banyak ya ini ya apa Ya. temanya yang mau dibahas, materi-materinya ini mau ada yang lewat ini Pak Hendro ya. Oke. Ditahan dulu. Tetap dalam program acara ngobrol santai setelah yang satu ini usai jeda pemirsa. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, bersama dengan saya Anti Arjanti, masih bersama dengan narasumber spesial kita. Ini beliau adalah seorang budayawan Malang Raya, ini bersama dengan Pak Slamet Hendro Kusumo. Tapi saya panggilnya Pak, tetap ya Pak Hendro ya, nggak mau yang lain ya. Di episode kali Ya, ini ini saya panggilan khusus saya aja. panggilnya. Panggilan saya. Iya, panggilan saya, panggilan rindu lebih tepatnya ya Pak Hendro ya. Oke, Pak Hendro, tadi kita kan terakhir membahas tentang ini ya, ekonomi kreatif begitu ya. Dan ternyata ini seniman sekarang ini masuk dalam ekonomi kreatif, takutnya begitu. Betul. Ini yang gimana maksudnya Pak? Ya. Lanjutkan? Ya, jadi kan begini. Kalau dulu ini saya mencoba untuk membuat suatu paradok supaya bisa ditangkap gitu aja ya. Jadi kalau seniman dulu itu kan satu, berkarya, karya itu dianggap sebagai satu bentuk kayak benda yang paling wah gitu ya. Saya juluki eksklusif. Tapi sekarang tidak. Seniman sekarang lebih cenderung bahwa karya adalah bagian dari relasi sosial. Nah, sehingga karya tadi itu harus bersentuhan dengan masyarakatnya. Betul. Di bidang apapun. Makanya kan sekarang itu jarang kita lihat jangan dipegang. Kalau dulu itu kalau melihat karya seni jangan dipegang, ini contoh. Iya. Dan nanti juga bergeser kepada karya-karya tradisi. Nah, cuma karya tradisi agaknya dalam relasi sosial masih memegang konsep-konsep yang saya pikir itu interaksinya masih sangat kuat. Nah, oleh sebab itu untuk mewujudkan di mana bahwa seniman yang dulu hidup di sekarang, saya pikir masa transisi ini haruslah memang secara terbuka menerima perubahan. Intinya itu, menerima perubahan bahwa hari ini dibutuhkan berbagai hal. Satu contoh misalkan aja, kalau seniman itu punya katakanlah organisasi, maka dia harus punya NGOP pribadi atau organisasi. Dia harus punya akte notaris. Iya. Dia harus bisa bikin proposal. Dia harus punya organisasi yang dinotariskan kayak begitu. Dan itu masih berkembang lagi. Lah,
di situ dia bisa juga bikin organ-organ yang lain yang mendukung. Makanya ini jika seniman tadi tidak bisa, maka dia akan digarap oleh EO yang sudah memiliki perangkat itu. Berarti ini untuk peran EO-nya maksudnya membantu mengerjakan apa yang menjadi proyek dari seniman tersebut? Bukan membantu, Apa itu bagian dari strategi. Bagian dari strategi. Kalau membantu ya? kan dia sekedarnya. Oke. Makanya kan ada EO yang sangat kuat itu by proses. Jadi ketika seniman tadi itu mau berkarya kebudayaan, itu bisa tradisi, bisa macam-macam ya. Itu maka di sini sudah disiapkan orang yang seperti apa, kayak EO-nya tadi itu. Misalnya, Bapak harus begini, karena sasaran kita ini. Tadi kayak analisa SWOT-nya itu sudah dibikin. Iya. Sekarang satu contoh begini. Apa mungkin almarhum Didi Kempot itu datang? Apa mungkin datang ke dan lain sebagainya? Apa mungkin sendiri dia datang? Tidak mungkin, kalau tidak ada ini. Sedangkan suatu contoh kayak seperti TV itu juga sudah bikin EO juga. Kayak seperti saya ini didatangi Pak Samsu, didatangi sampean. Ini kan sudah bentuk-bentuk yang dulu agak susah kita lihat. Apalagi tadi Mbak Anti juga, Pak nanti kita akan ngobrol isi buku dari Mulat Sariro, kita bedah satu-satu yang sekiranya cocok dengan momentum kita diskusi misalkan begitu. Betul. Ini kan sudah EO ini. Padahal saya mungkin tidak seperti itu pikirannya. Saya bikin tulisan ya sudah lah. Ya, lah ini akhirnya dikemas. Ini barang ini bisa dijual dalam tanda petik begitu. Lah ini namanya pemikiran-pemikiran kontemporer. Artinya apa? Ada koneksitas satu dengan yang lain. Dekoneksi ini tadilah dimainkan berbagai macam hubungan sosialnya, terus hubungan kontraknya, hubungan apanya, semuanya ada semua. Berarti, sehingga kita disebut secara keseluruhan namanya industri. Nah, tetapi industri tadi itu ada yang disebut kreatif, ada yang tidak. Ketika tidak, kita hanya bikin produk massal. Misalnya HP itu kan produk massal. Tapi kalau misalnya kesenian kan tidak. Nah, di seni-seni tradisi seperti saya tadi cerita tentang Didi Kempot, mungkin seni tradisi seperti Padang Dapak. Ini harus ada itu kalau mau bagus. Karena apa? Karena tidak mungkin pekerja itu sendiri berpikir dengan banyak. Iya. Walaupun ada sekarang itu anak-anak muda ditangani sendiri, tapi tidak bisa maksimal. Karena harus ada yang memiliki satu perlakuan khusus, di mana bahwa perlakuan khusus tadi itu bisa memberikan impact yang lebih daripada apa yang dipikirkan. Oke. Berarti ini secara tidak langsung untuk para seniman-seniman yang sekarang ini mereka harus memiliki pemikiran kontemporer ya Pak? Betul. Ya, karena begini ya, satu contoh begini. Kalau kita lihat selamatan sumber, itu apa kira-kira tidak pakai lampu listrik? Apa kira-kira tidak pakai mic? Terus orangnya kalau datang ke lokasi selamatan sumber tadi itu, apakah naik gajah atau naik kuda atau naik sepeda? Ini tanda-tanda kontemporer. Oke. Nah, tanda-tanda kontemporer itu mau tidak mau, karena merupakan suatu arus, kita hidup di tengah itu. Di sinilah yang saya sebut namanya transisi. Tapi kembali kepada persoalan attitude atau sikap atau ini bisa saja bahwa itu aku nggak perlu itu gitu-gituan, ya nggak apa-apa. Tapi dia bermain di pinggir. Iya, bermain di pinggir, ya paling diterop di apa, sehingga tidak. Wong sekarang aja terop itu sudah main EO semua. Nah. Baik. Oke Pak Hendro, sekarang saya mau berbicara tentang hasil ya, tentang hasil-hasil proses penciptaan ini atau produk kebudayaan. Ini lebih bersifat tidak diferensial ya, atau bagaimana ini Pak Hendro? Begini, makanya kan tingkatan intelektual itu kan ada tingkatannya. Tingkatan yang paling bawah itu namanya plagiasi. Jadi dia hanya mencuri. Copy paste. Ya, yang kedua adalah follower. Dia sengaja menjadi pengikut dari apa yang sudah ada. Ketiga, itu assembly. Jadi dia hanya menggabung-gabungkan kompilasi. Berikutnya adalah discovery. Kayak seperti Anda bikin sekarang ini discovery. Okay. Pak Samsu sebagai pimpinan menugaskan Anda begini. Anda mengikuti job itu. Anda bisa berkembang tapi nggak bisa lompat. Terus berikutnya lagi adalah invention. Jadi invention ini jenis temuan, tapi ini bisa dikerjakan tidak satu orang. Nah, kalau hal seperti ini biasanya dalam satu
situasi itu, mereka lebih terbuka, produknya bisa berbeda satu dengan yang lain. Lah berikutnya adalah kreativitas. Lah kreativitas itu sangat personality. Itu yang disebut perfeksionis. Jadi kalau saya bekerja, kalau tidak sesuai dengan saya, maka Anda nggak bisa. Maka saya tidak butuh bantuan Anda. Ada beberapa pekerjaan yang seperti itu, meyakini itu. Yang terakhir adalah inovatif. Inovatif itu pembaruan. Pembaruan itu bisa diselesaikan atas historis atau karya yang lama diproteksi sehingga menjadi sesuatu yang baru, seperti karya-karya Dadaisme di Perancis pada waktu itu, ada Paris Picapiat dan lain sebagainya itu yang bikin pispot hanya ditaruh di dalam satu ruangan, terjadi geger karena konsep lebih banyak dianukan oleh konseptual. Ya berikutnya lagi adalah karya-karya yang sifatnya ini mempengaruhi struktur berpikir masyarakat pada saat itu. Nah, di tengah makro inovatif yang sifatnya historis, tapi ada yang non historis. Jadi dia bisa saja tidak berkaitan dengan apa yang sudah terjadi. Nah, tapi produknya, clue-nya bisa dilihat. Nah, di tengah inovatif dan kreatif tadi ada makhluk namanya eksperimental. Ya, di eksperimental ini setiap produknya itu berbeda semua. Kalau kita lihat dari satu ini semua produk berbeda antara satu seniman dengan seniman yang lain, makanya begitu? Bukan, satu orang bisa berbeda-beda produknya. Jadi misalnya satu contoh begini, Thomas Alva Edison, itu temuannya ribuan. Jadi dia mungkin sampai sepanjang sejarah tidak ada, hanya ada Thomas Alva Edison sama Tesla itu yang anunya banyak, temuan-temuannya banyak. Yang lainnya cuma 1, 2, 3, 1, 2, 3, itu tidak banyak lah. Lah, di tengah arus ini, yang disebut namanya eksperimen tadi itu, yang sekarang disebut multi talent. Misalnya Mbak Hanti ya, misalnya sekarang ini tiba-tiba pandai nyanyi, pandai apa, ini kan hal-hal yang mungkin laten ya, nggak terdeteksi. Sekarang itu yang daya itu yang dibangun oleh manusia sekarang. Nah, pertanyaannya, masyarakat seni tradisi hampir mayoritas ya, tidak seluruhnya, hampir mayoritas itu lebih bersifat genetik. Jadi seni itu turunan begitu. Tapi anak-anak sekarang tidak. Tetapi anak sekarang itu juga banyak kalau tidak hati-hati yang mengkompilasi tadi itu. Jadi gabungkan ini sama ini. Sekarang satu contoh ada beberapa karya seni ya yang diambil itu, ini gabungan ini terus dimainkan di komputer. Setelah itu terus dibesarkan gitu. Nah ini kan kalau caranya sama, bentuknya sama, mikirnya sama, jadinya sama. Ini yang saya katakan tidak kepada bentuk-bentuk yang sifatnya khusus dan unik atau diferensiasi yang nanti kita bicarakan lebih luas. Lalu kalau menurut Pak Hendro sendiri, untuk seniman-seniman yang saat ini sudah ada, kita tidak perlu jauh-jauh lah, kita ambil seniman-seniman di Kota Batu. Apakah mereka sudah bisa menerapkan sifat-sifat seperti multi talent, kemudian eksperimen, diferensial? Apakah mereka sudah bisa menerapkan itu, Pak Hendro? Belum banyak. Karena begini, ini mungkin juga bisa terjadi faktor lain yang jadi pengaruh, karena medan sosial kita itu kan belum kuat. Jadi di sini karya seni atau produk kebudayaan seni itu belum bisa diakses untuk menjadi alat jaminan di bank. Kalau di luar negeri bisa, sehingga dia menganggap bahwa karya seni itu harus dihidupi. Nah kalau dihidupi, pertanyaannya sejauh mana kekuatan seniman tadi itu? Ini juga faktor yang menurut saya cukup mengganggu. Satu sisi harus berpikir ideal, satu sisi harus berpikir dapur tidak guling. Ya kan, ini kan satu hal yang perlu disiasati. Nah, dalam situasi menurut saya yang terbelah ini tadi itu, sehingga seniman di dalam produk-produk yang sifatnya eksperimental masih sangat sulit kita temui. Karena unsur atau produknya ini tadi itu belum bisa jadi jaminan secara utuh di mana-mana. Tapi mungkin kalau di luar negeri mungkin masih bisa ya? Bisa. Saya pernah ya, satu contoh, saya punya anak angkat namanya Enora Laleti dari Perancis. Itu dia waktu datang ke rumah pada saat itu sekitar tahun 2015-an itu, dia dibayar oleh negara karena dia seniman yang sudah dianggap memiliki posisi kuat di Jawa Timur. Di provinsi, di provinsi. Dia dikirim oleh pemerintah. Nah di sini kan tidak. Pemerintah melihat produk-produk kebudayaan ini masih dianggap sebagai satu bentuk kelangenan, jadi hiburan, belum ditempatkan sebagai satu strategi. Makanya kenapa bahwa bisakah karya seni menjadi strategi kebudayaan?
Ya nanti akan kita bicarakan lebih lanjut yang ini karena itu agak khusus juga. Oke, nanti itu dibahas eksklusif di segmen berikutnya ya. Ya. Oke. Berarti itu yang ketika itu adalah putri angkatnya Pak Hendro itu maksudnya dia seniman dari Prancis. Prancis, iya. Dia di rumah saya sekitar 6 bulan. Jadi dia kayak semacam magang gitu. Sehingga saya tahu bagaimana dia bekerja. Kalau dia bekerja tidak seperti kita kan kalau sudah seneng ya dari pagi sampai pagi. Tapi kalau dia tidak, jam 9 dia kerja, jam 5 dia berhenti. Setelah itu dia tidak bisa, tidak mau kerja lagi. Nah jam-jam di antara jam sekian itu dia kirim laporan. Hari ini proteksinya apa saja dia dikirim ke Prancis. Jadi dia terpantau semua. Jadi di sana itu pola kerja itu kayak terukur begitu anunya, polanya. Jadi, sistemik terukur begitu. Oke. Berarti tadi kita kan membicarakan tentang hasil. Ternyata jika sepemantauan Pak Hendro untuk seniman-seniman di Batu ini masih belum semuanya bisa memiliki karakter dan sifat yang seperti tadi ini ya. Mungkin nanti Pak Hendro bisa memberikan sedikit gambar atau mungkin solusi untuk para seniman-seniman di Kota Batu agar mereka bisa memiliki sifat-sifat yang tadi itu nanti bisa diinfokan nanti ya. Tapi setelah yang satu ini ya Pak Hendro, tetap dalam program acara Ngobrol-Ngobrol Santai, jangan kemana-mana pemirsa. Baik, Anda kembali bersama dengan kami dalam program acara Ngobrol Santai. Kita kali ini beranjak ke segmen yang ketiga pemirsa ya. Saya akan melanjutkan pertanyaan saya yang tadi sempat tersendat di Pak Hendro Kusumo. Pak Slamet Hendro Kusumo pada malam hari ini. Masih semangat ya Pak ya? Oh masih semangat. Ya. Oke. Baik Pak Hendro, mungkin bisa memberikan sedikit kiat-kiat khusus kepada para seniman di Kota Batu ini yang mungkin mereka belum memiliki sifat-sifat yang tadi telah dijelaskan sebelumnya ya, agar mereka bisa memiliki sifat yang tadi dimaksud Pak Hendro. Bisa diinfokan ke seniman tersebut. Jadi masalah ini begini menurut saya, ini tidak saja terjadi pada seniman Batu, tapi hampir semua, apalagi yang terutama di daerah-daerah pinggirannya. Mereka tetap sampai sekarang itu ya berkarya seni. Tadi yang saya sampaikan bahwa ada sifat-sifat yang sifatnya genetik, tapi ada hal yang sifatnya itu tadi lebih ke arah progresif. Nah, sekarang pertarungan sekarang itu adalah pertarungan antara pikiran-pikiran konservatif yang mengikuti masa lalu dengan bentuk-bentuk karya-karya yang sudah dianggap luhur dan pakem dengan karya-karya yang progresif hari ini. Memang ini satu hal, masalah ini sebetulnya masalah yang sangat general di Indonesia, jadi tidak saja di Batu. Jadi kalau saya ngomong di Batu nanti ini akan menjadi personal tag ya. Ini persoalan general ya. Ya, persoalan. Ya, kenapa sekarang muncul satu pemikiran pemerintah di mana pokok-pokok pemikiran kebudayaan daerah atau PPKD ini menjadi penting? Itu karena sebetulnya pokok-pokok pemikiran berarti di situ diharapkan dari istilah pokok-pokok pemikiran tadi itu diharapkan ada perubahan yang signifikan terhadap suatu strategi kebudayaan begitu. Tetapi banyak wilayah-wilayah yang lain itu masih sekarang ini masih asik mengisi borang, tapi tidak kepada pemikirannya. Masih jadi asik mengisi borang itu kan kayak semacam pendataan yang sifatnya kayak kuda lumping berapa, bandengan berapa, cagilan berapa gitu, itu sama semua. Ya? Tapi tidak pemikirannya. Nah, pemikirannya itu begini. Kenapa sih kok tidak bisa berkembang? Kenapa sih kok begini? Kenapa sih kok begitu dan sebagainya? Misalkan satu contoh, kalau seseorang itu katakanlah itu dia hanya bermain, terutama seni tradisi misalnya, katakanlah seni bandengan misalnya, katakanlah begitu. Kok ini kita lihat dari dulu sampai sekarang diperlukan tidak misalnya begitu, bahwa koreografinya itu harus dirubah, harus ada tampilan baru misalnya. Jadi datangkan ahli koreografer. Ini solusinya kayak begitu. Sehingga ketika didatangkan maka akan terjadi interaksi antara pelaku ini dengan koreografer. Nah inilah nanti akan melahirkan karya yang tidak seperti kemarin. Lah cuma kembali lagi ini persoalan mindset, mau tidak. Gitu, mau tidak. Ya, kadang-kadang kalau sudah merasa ya mohon maaf ya menjadi eksklusif karena sudah dianggap seniman besar dan sebagainya, biasanya agak kesulitan untuk menerima
satu pemikiran-pemikiran baru. Tapi kalau pengalaman saya ketika saya menerima beberapa seniman-seniman yang magang dari luar di rumah saya Om Abdul Selamat namanya, itu saya banyak menerima anak-anak yang magang dari luar. Itu begini, Pak, saya punya konsep seperti ini. Ini seniman punya nama loh, Bapak punya kontribusi apa terhadap saya supaya karya saya lebih kuat. Jadi kita tuh ditodong untuk memperkuat dia, iya. Jadi itu tidak ragu-ragu dia. Iya, karena apa? Karena sikap terbukanya tadi, inklusifnya. Tapi ya seniman-seniman di sini tidak bisa seperti itu perlakuannya. Lah mungkin terkait dengan masalah-masalah tradisi di masa lampaunya itu. Tapi ini pun sebetulnya tidaklah benar juga. Karena apa? Karena di seniman kita pada saat dia membuat Mahabharata versi Indonesia, bagaimana menempatkan Punakawan itu lebih tinggi daripada yang namanya Siwa. Ini perlawanan sebetulnya. Jadi kita itu sebenarnya tradisi kita itu sudah tradisi yang kritis. Tapi kenapa menjadi general? Ini yang saya sampai sekarang tidak memahami persoalan itu. Karena tidak ada data yang menyampaikan itu. Ya itu yang harus jadi penelitian yang cukup serius itu. Untuk itu kenapa kok bisa menjadi general? Padahal di Jawa itu ada satu titik yang namanya tine meninggalmu kanthi lagu. Berarti bahwa proses pengalaman empirik riset itu harus ada sesuatu yang dilakukan. Harus ada pengalaman. Lah ini kan satu entry point sebetulnya. Ini strategi sebetulnya. Lah tapi kenapa kita general? Lah oleh sebab itu makanya menurut saya adalah diperlukan sekarang itu bagaimana untuk terjadi silaturahmi ya. Silaturahmi antara pengelolaan art management tadi itu yang modern atau kontemporer kepada ini harus ada pendekatan. Lah ini sebetulnya tugas-tugas seperti ini kalau di pemerintah ya di pariwisata misalnya kayak begitu untuk coba dianukan itu. Tapi yang terjadi di tingkat seniman lokal yang kali ini sering terjadi itu tidak ada manajemen hingga yang seperti itu ya, yang terorganisasi kayak gitu ya? Ya karena organisasinya ini sangat lemah. Atau kalau ada ya misalnya ya kayak paguyuban begitu, tidak bersifat organisatoris seperti modernitas yang saya sampaikan tadi. Misalnya kayak ada NPWB, ada ini, ada itu. Di situ nanti kalau dia mendatangkan orang untuk menjadi pengampu untuk apa. Jadi kayak satu contoh seperti yang saya sebutkan tadi, ada beberapa seniman datang ke tempat saya yang dari luar tadi. Pak, saya punya ide begini. Bapak menkontribusi apa? Jadi kita itu supaya memperkuat konsepnya dia. Ini kan konteks pemikiran ini. Lah ini nggak terjadi di kita karena apa? Malu, sungkan atau apa macam-macam lah masalahnya. Iya, masalahnya apa di situ gitu loh. Nah sehingga strategi seperti ini harus dibongkar. Menurut saya berharap anak-anak muda ini yang nanti bisa masuk ke organisasi jantung-jantung yang sudah lama ini. Bukan berarti karena lama jelek. Maksudnya anak-anak muda, yang maju seniman anak muda gitu. Bisa begitu, bisa juga anak muda ikut di dalam mengatur manajemen, membantu di manajemen. Dia bagian dari proses. Ya karena seperti saya katakan tadi, ada seperti kayak Didi Kempot itu kan kalau tidak ada organisasi yang nggak bisa seperti itu. Bagaimana bahwa anak muda yang awalnya itu tidak suka bahasa Jawa, tiba-tiba nyanyi dengan anak masih umur 19 tahun, 17 tahun, 22 tahun, saya sampai gila kok bisa itu loh. Padahal bahasa Jawa itu kan agak nyese ya, agak nyese gitu loh. Tapi kok tiba-tiba seperti itu lah. Ini peran ini tidak bisa dilakukan. Lah sebetulnya pemerintah juga harus mulai juga memikirkan penghargaan terhadap penggiat ini. Selama yang diberikan seniman, padahal penggiat ini juga butuh itu. Ini juga strategi. Lah kalau mereka tumbuh diberi tempat, diberi ruang yang cukup oleh pemerintah di dalam industri kreatif tadi itu, tidak sekarang dikumpulkan mereka ngomong karena mereka bawa benda, bukan, tetapi pengelolaan industri kreatifnya, bagaimana dia berhadapan dengan massa, bagaimana dia memprovokasi massa, bagaimana apa, itu kan hal-hal yang menjadi penting. Karena kalau tidak seperti itu, karya seni akan jadi sampah. Kenapa? Jadi karya seni itu akan bisa disebut karya seni ketika dia memiliki estetika, indah, fungsi, indah, kebenaran, manfaat. Ini kan satu konteks. Nah sekarang manfaatnya apa? Ini kan harus dianukan. Nah oleh sebab itu pilarnya menurut saya di manajemen, strateginya itu di manajemen. Nah makanya karya-karya seni sekarang itu tidak bisa lepas
karena itu apa ya, bersifat diferensiasi khusus, itu nggak bisa lepas dari kualitas. Dan di kualitas tadi itu ada tingkatan yang tadi intelektual. Jadi kembali lagi ke mindsetnya juga gitu. Oke. Kan memang kalau bukan dari dari si pribadi si seniman sendiri tidak akan mungkin bisa maju gitu ya Pak ya. Tapi saya boleh saran ya, harus dipaksakan. Karena keadaan ini sudah berubah. Betul. Kita tidak ada pilihan lain. Tapi kalau misalnya kita menghadapi seniman-seniman kolonial yang mungkin dia sudah terbawa dari faktor genetik, kemudian ada perubahan baru, dia tidak mau menerima, tuh gimana mengatasinya? Ada beberapa yang mau. Misalnya contoh ya Dede Kempot itu kan umurnya di atas saya itu. Mau dia. Tapi cuma orang yang sikap seperti dia bagaimana? Ada dulu almarhum Bagong Kusudiharjo, keren juga kan tuh. Dia kan betul-betul manajemennya kan luar biasa. Bayangkan seorang penari bisa memasuki ruang yang disebut namanya TNI. Tidak gampang, TNI diajari nari di laut itu. Susah itu ya? bisa dicek loh. Iya, itu manajemen luar biasa. Seperti contoh sekarang itu Nyoman Nurata yang bikin konsep IKN itu. Iya. Loh itu kan manajemen. Dia di situ ada ahli konstruksi, ada planologi, ada apa, semua ada di situ. Seniman nggak bisa hidup sendiri hari ini, nggak bisa. Andai kata bisa ya tadi itu di pinggir. Tapi sekarang kalau dia masuk di pertarungan ruang di tengah yang penuh dengan kompetisi, ya harus kompetisi. Tapi kalau untuk seniman-seniman yang sekarang, jika Pak Hendro melihat, apakah dia berani untuk berkompetisi untuk yang jauh lebih tinggi dari yang sebelumnya dia jalani gitu? Kalau anak-anak muda rasanya sudah mulai mau ya, tapi kalau yang tua sekarang sudah mulai agak malu-malu tapi mau. Malu-malu tapi mau ya ingin berubah juga itu loh. Kepingin menikmati sisa-sisa umur ini, ya oposisi yang diarani hidup dalam dunia kontemporer gitu. Makanya mereka sekarang kan sudah, tadi kan saya cerita, sekarang kalau mereka datang mobilnya bagus, pakai sepeda, pakai apa, ngomongnya sudah beda, tidak kayak dulu, udah mulai. Tetapi yang pelosok betul ya memang masih belum. Misalnya pedalaman. Tapi sudah mau mengikuti menuju ke arah kontemporer itu ya Pak? Iya, ya karena peran dari penggiat tadi itu, art luar manajemennya itu kan dia sekarang misalkan kayak seperti di Asmat di mana itu didatangi oleh peneliti apa itu nanti akan memberikan masukan itu, ya atau efek dari apa yang dilihat tadi. Impactnya ternyata ya. Oke. Ini kita berbicaranya ditahan dulu. Ini Pak Hendro mau ada yang lewat. Tetap dalam program Banjaran Ngobrol-Ngobrol Santai setelah yang satu ini usai jeda. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program acara Ngobrol Santai. Dan kali ini kita berada di segmen yang terakhir, di segmen yang keempat pemirsa. Saya masih bersama dengan Bapak Slamet Hendro Kusumo yang masih semangat luar biasa malam hari ini Bapak ya. Amin. Oke, topik kita hari ini di malam hari ini yang mau menjelang penutupan, kita masih membahas tentang reposisi seniman dalam strategi kebudayaan pemirsa ya. Kita akan menuju ke segmen keempat. Saya mau bertanya tentang attitude dalam berkesenian, maksudnya yang gimana ini Pak Hendro? Ya, jadi begini, sikap itu akan mencerminkan sebuah strategi sebetulnya, atau pilihan dari strategi. Jadi seniman sekarang itu tidak bisa hanya tidur-tidur di studio atau di padepokannya, tapi dia harus memiliki 3 konsep dasar ya menurut saya. Jadi bahwa peran modern itu ada tiga item. Yang pertama adalah punya konsep. Yang kedua itu dia punya jaringan. Ya, jaringan, oke. Iya. Yang ketiga dia mampu membaca peluang. Nah, kalau ini bisa, maka seniman akan bisa hadir. Nah, pertanyaannya dulu itu seniman selalu pada posisi underdog. Jadi itu kalau dia digapai pemerintah ya syukur, kalau tidak ya tidak. Tapi seniman masa lalu yang empumpu memang pemerintah langsung mengambil untuk seperti Borobudur dan sebagainya, itu kan diambil langsung kan ya, seniman-seniman yang kuat. Walaupun ada seniman-seniman yang bebas juga. Nah,
di sekarang ini harus membentuk koneksitas. Jadi antara jaringan, konsep, dan kecerdasan. Kecerdasan itu peluang. Nah, kalau ini tidak punya, ini akan jadi problem yang paling utama. Karena karya seni itu, salah satunya adalah ada sisi bombastis. Kenapa ada sisi bombastis? Karya seni itu atau produk kebudayaan itu harus dilihat banyak orang, harus dinikmati banyak orang, harus dirasakan banyak orang, bahwa semua orang terlibat dalam suatu proses, bahwa itu adalah mereka, begitu. Satu contoh misalkan aja kalau kita lihat acara Asfat itu, siapa yang tidak terlibat di situ? Iya kan? Kalau kita lihat itu kan karya seni Tuhan itu ya. Saya bisa anggap itulah, itu kan sangat luar biasa sehingga orang mampu ke sana hanya melihat sesuatu yang kotak. Estetikanya ada di mana? Di dalam batin dan pikiran manusia. Nah, hal seperti ini kenapa kok orang mau datang? Ya karena sikap dia, karena memilih. Nah, sikap tadi itu menunjukkan karakter. Nah, oleh sebab itu identitas, karakter, dan itu juga terkait dengan masalah sumber-sumber dari proses penciptaan. Kalau sekarang kita hanya melihat suatu apa yang ada di dasar Tuhan kotak ini, maka kita akan melihat berbagai macam suguhan-suguhan produk-produk kebudayaan yang barangkali karena banyaknya orang melihat secara tidak sadar, mereka terjebak pada apa yang dikatakan oleh Pio Bourdieu itu produk massal. Jadi satu dengan yang lain, karyanya berimpitan di semua lini seni, di semua bidang, termasuk produk, termasuk HP dan lain sebagainya. Nah, sehingga di situ rasa-rasanya ada beberapa pertanyaan. Terus kita siapa ya? Saya siapa? Gitu. Nah, dari sinilah mulai orang melihat kembali lagi ada satu pemikiran di mana bahwa kearifan lokal harus dijadikan sebagai satu strategi kebudayaan, lokal genius itu. Seperti misalkan contoh mitologi, legenda, terus artefak, ini bisa dikelola tidak? Nah, sementara ini pengelolaan tadi itu lebih bersifat visual, tidak abstraksi. Kalau visual hanya melihat benda, teks. Tetapi kalau abstraksi itu mengembangkan imajinasi. Kalau saya mau seperti ini, mau apa? Misalkan contoh kalau kita lihat di seni rupa ya, orang yang gambar burung dara, dari dulu ya seperti itu burung dara, mulai zaman pre-Renaissance sampai Renaissance seperti itu. Tapi di tangan Picasso, kenapa berbeda? Karena Picasso semua benda itu adalah bersifat kubistik. Nah, di situ ada pemberontakan visual misalnya begitu. Bagong Kussudiardja, orang yang dianggap merusak seni luhur dari seni tradisi. Dia menceritakan bahwa seni gerak bisa dilakukan dalam gerakan kita sehari-hari. Dia contohkan. Nah, akhirnya apa? Tapi karena Bagong ini orang Jawa, secara tidak sadar, dia memiliki sikap bahwa filosofi Jawa harus dimasukkan dalam tarian saya. Akhirnya pada waktu itu, Bagong digelari oleh penari kontemporer Indonesia. Penari kontemporer Indonesia, bukan penari kontemporer dunia, bukan penari kontemporer Amerika, Indonesia. Dalam hal ini Jawa. Nah, akhirnya setelah itu terwujud dari bentuk macam-macam tadi itu orang tidak menerima, orang berguru semua di Bagong. Akhirnya muncul, iya kan? Ada Bagongisme turunannya, ya? Iya, turunannya muncul turunannya. Nah, sehingga karya-karya pemikirannya dia tadi itu seperti itu. Nah, di dalam konteks follower bukan sesuatu yang jelek, asal ada pengembangan seperti tradisi posmo yang dianu oleh orang-orang seperti Francis Gabia pada saat Dadaisme itu. Tapi ada tradisi yang sebetulnya harus menyaksikan bahwa karya baru adalah solusi menjawab tantangan zaman, solusi menjawab sebuah eksperimental. Itu harus ada seperti itu. Tapi jika ini tidak, maka dia akan berhenti. Nah, pertanyaannya adalah karya yang diulang-ulang, repetisi seperti itu kehilangan gaze, kehilangan jiwa. Karena orang akan bosan. Berarti nanti kalau ini di makanan gitu ya, misalnya suka apa, bakso apa? Suka semuanya. Masa enggak pasti ada yang paling disukai? Yang paling disukai apa ya? Oh, ayam-ayaman gitu. Ya, ayam-ayaman misalnya ya. Misalnya setiap hari makan itu kira-kira gimana?
Jenuh tidak? Ya jenuh. Nah itulah Pasti problemnya. pengen yang bervariasi. Ya apalagi Beda-beda. kreativitas. Lah yang variasi apa? Mungkin bisa rasanya yang diolah, mungkin bentuk kemasannya, mungkin cara manajemennya, mungkin misalkan saja bahwa bagaimana memberikan sugesti. Oh, jadi karena Mbak Anti ayam goreng bakar, didatangkan misalkan saja Elon Musk makan di situ. Wah, ini secara otomatis yang kemarin merasakan biasa-biasa menjadi enak karena ada sugesti. Jadi perasaan juga itu juga berangkat dari sugesti juga. Sugesti itu kan sangat privat. Itu ini privat. Betul. Walaupun sekarang mulai ditarik-tarik ke ranah pabrik supaya orang tahu bagaimana proses penciptaan seperti ini, seperti itu dan sebagainya. Nah, ketika karakter identitas tadi itu sudah terwujud, sebetulnya inti yang paling penting dari karakter dan identitas itu adalah mindset. Di mindset inilah orang akan menjadi berbeda. Karena Tuhan memberikan otak manusia. Ini sudah menurut saya sangat keren sekali. Kenapa saya katakan sangat keren? Karena semua berangkat itu dari otak. Awalnya dari otak semua. Kita berpikir, menilai, menolak dan sebagainya berangkat dari otak. Sebelum tindakan ini lahir. Nah, sehingga otak inilah harus dirawat menurut saya. Nah, dirawatnya dengan cara apa? Ya inklusif, terbuka terhadap kritik utamanya. Berarti selama ini yang Pak Hendro rasakan ini untuk teman-teman seniman, apakah mereka sudah mulai banyak terbuka untuk menerima apapun kritik dari luar begitu? Masih sebagian kecil. Rata-rata masih eksklusif, masih susah. Kalau dikritik biasanya ya agak marah gitu. Caranya gimana biar mereka bisa inklusif ketika ada pihak luar yang mengkritik para seniman ini, Pak Hendro? Ya mungkin bisa lewat penghargaan, tapi penghargaan tidak seperti yang sekarang ini. Kalau sekarang ini kan orang dibariskan, dikasih map yang berisi uang dan tanda kertas itu. Tapi kalau saya mungkin bisa juga di lewat penghargaan ini dicarikan. Misalkan yang dihargai adalah karya-karya yang sifatnya baru misalnya, karya-karya yang inovatif misalnya begitu. Ini merangsang kan. Ini misalnya kalau terkait dengan sistem. Nah yang kedua, ya mungkin ini menurut saya di akademisi maupun di pendidikan. Mulailah anak-anak ini didatangkan ke sanggar-sanggar, di industri-industri kreatif seni yang lain. Itu mereka supaya untuk bisa belajar di situ, dan mereka dengan gaya yang mungkin agak beda dengan mereka, dengan yang terdahulunya, itu kan lama-lama akan terpengaruh. Karena apa? Karena kebiasaan tadi itu juga akan memberikan itu. Iya. Tapi yang secara sistemik memang harus ada regulasi pemerintah. Makanya pemerintah mengeluarkan undang-undang PPKD tadi itu menurut saya sudah tepat. Cuman masalahnya satu, PPKD itu tidak punya sanksi. Jadi kepala daerah itu kalau tidak melakukan undang-undang PPKD itu, mereka tidak merasa ada sanksi yang mengikat, tidak ada sanksi yang menghukum, sehingga seni tidak perlu, ini karena menghabiskan uang saja, ya sudah digeletak, misalnya begitu. Ini kan hal-hal yang harus diwaspadai, sehingga menurut saya ya undang-undang ini harus direvisi. Nah, undang-undang nggak ada sanksi itu kan undang-undang apa ya? Tidak. Berarti ini kita memang jika melihat memang alangkah baiknya untuk seniman-seniman sekarang ini harus mulai bisa menuju ke kontemporer begitu ya? Ya harus baca. Hendro, ya. Harus baca. Sebetulnya pengertian kontemporer itu kan berbeda dari kebiasaan. Jadi kontemporer itu dibayangkan tidak harus tercabut dari akar. Tercabut dari akar nanti malah meleset lagi jadi produk massal. Itu juga berbahaya juga. Produk massal bagaimana bisa laku? Oke. Baik, ini Pak Hendro, ini tidak terasa waktu sudah ada di penghujung acara. Ini mungkin Pak Hendro mau menyampaikan sepatah dua kata untuk pemirsa Daman TV yang di rumah, khususnya untuk para teman-teman seniman. Monggo, ya. Pak Hendro. Jadi saya berpikir bahwa kita semua sekarang harus memiliki kesadaran utuh bahwa dunia ini sudah berubah, bahwa dunia ini tidak seperti yang kita injak kemarin. Jadi pengaruh teknologi dan digitalisasi ini menurut saya harus dipahami sebagai sebuah layanan, tidak lebih. Jangan sampai dituankan agar kita tidak terjebak kepada produk-produk massal. Berikutnya adalah attitude ini penting, sikap ini penting, karakter ini penting, dan itu mindset kita yang akan mengolah. Jadi bahwa alat ya sebagai alat, jadi alat bukan dituankan, sehingga agar kita tidak terjebak kepada pola-pola yang repetitif,
sehingga akan membuat kita jenuh dan mungkin kita akan pataran untuk berkarya yang selanjutnya. Mohon maaf, semoga ini bisa menjadikan sesuatu yang menarik dialog ini, dan saya mohon maaf jika ada kekeliruan. Kalau misalkan ini agak menyentil, agak panas, memanaskan hati dan kuping, itu saya mohon maaf, tapi saya tidak ada itu, semua itu demi kecintaan kita kepada budaya Nusantara. Terima kasih. Assalamualaikum. Rahayu, rahayu, rahayu. Terima kasih banyak atas informasinya Bapak Slamet Hendro Kusumo, sapaan akrabnya Pak Hendro pada episode kali ini ya. Terima kasih atas ilmu-ilmunya Pak Hendro dan pemirsa Dharma TV. Usai sudah perjumpaan kita pada malam hari ini, saya Anti Arjanti dan kerabat kru yang bertugas mengucapkan mohon pamit dan undur diri. Terima kasih, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.